Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah terakhir saya ngasih materi untuk di algoritma ya, machine learning. Minggu depan itu kuis. Kemudian untuk Pajar Lepina udah bebas tugas, bebas UAS juga. Jadi otomatis tugasnya udah A semua, semuanya udah 100 deh. Jadi nggak usah kuis minggu depan, nggak usah ikutan. UAS pun absen doang nanti. Ya. Itu. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, atau mau ikutan lagi? Nggak usah, Pak, nggak apa-apa. Terima kasih banyak, Pak. Nggak usah ya. Siap, sama-sama. Ya, kalau ada nilai A++ pun dibayangkan saya harus ikutin lagi. Sebenarnya udah nggak ada nilai A++, cuma A doang kan adanya. Oke, untuk hari ini itu masuk ke a priori ya. Jadi ini sebenarnya algoritma biasa lebih pakai ke transaksi ya. Transaksi biasanya lebih tekanannya di data mining. Data mining kan data yang diproses menemukan pola gitu ya. Kemudian kalau di machine learning kan data mining itu menggunakan algoritma yang ada di machine learning. Jadi algoritma di machine learning itu digunakan di data mining gitu ya. Karena algoritmanya sebenarnya masih ada kesamaan masing-masing ya, termasuk di deep learning. Deep learning kan coba kalau kita di machine learning kan ada neural network ya. Jadi neural network kalau di deep learning kan pengembangannya bagian dari machine learning. Dia ada di situ deep neural network, kemudian ada convolutional neural network, itu hidden layernya banyak gitu ya. Oke, nanti untuk UAS itu mungkin saya ngasih data ada beberapa tinggal di codingkan gitu ya. Nanti kuisnya mirip sama UASnya. Ya, jadi ya mudah-mudahan sih Anda bisa jadi nggak terlalu kayak kemarin kan nilainya pada besar tuh karena emang saya kuisnya mirip-mirip sama UASnya. Jadi sama UTS kemarin mirip. Jadi bisa Anda ganti-ganti data, kalau digantiin data saya gimana gitu ya. Jadi nanti kuisnya mirip sama untuk UAS. Jadi sebagai kisi-kisi. Oke, kita masuk dulu. Intinya kalau kita belajar machine learning atau di data mining atau web mining atau text mining ya, atau di deep learning, itu semuanya melakukan pembelajaran dan semua belajar dari awalnya dari data. Ada data, historical data ya. Jadi data history itu bukan data yang udah lama-lama juga gitu. Data yang Anda misalkan saya baru upload YouTube misalkan ya, atau YouTube, kemudian ketika ada seorang yang komen, kalau likes berapa detik pun juga udah data history gitu. Jadi data itu akan dipelajari ketika data yang udah masuk itu ya YouTube mau diapaikan datanya gitu. Nah, itu menggunakan beberapa algoritma tergantung dari kita butuhnya itu algoritma untuk apa gitu ya. Jadi data memilih data, targetnya apa gitu ya, target datanya itu. Jadi pengen diapakan sih data itu gitu ya. Nah, jadi di proses itu cleaning, pre-processing cleaning itu nggak cuma data-data yang artinya data-data yang yang salah gitu. Tapi data-data yang betul, lengkap semua recordnya, atribut sebagainya lengkap semua datanya, tapi Anda butuhnya cuma apa doang gitu, nggak semuanya dibutuhkan. Misalkan ada data mahasiswa lah intinya ya. Misalkan datanya di data mahasiswa, contohnya kampus itu mencari nilai yang terbaik gitu dari, saya misalkan ambillah salah satu mahasiswa gitu. Kan lengkap semua biodata, alamat dan sebagai macam di atribut banyak lengkap datasetnya itu. Cuman kan butuhnya dia cuma apa untuk menentukan penilaian. Berarti kan butuh yang namanya nilai UAS, UTS misalkan. Dia nilai tugas, absensi, itu yang akan jadi nantinya yang diproses gitu datanya. Jadi dipilih dulu. Jadi pre-processing dan cleaning data itu nggak hanya data yang nggak lengkap gitu. Ya, jadi ingat selalu ketika Anda di data mining gitu ya. Di data mining itu jadi pertama data, jadi informasi, kemudian pengetahuan. Jadi artinya data yang udah masih mentahan ya, contohnya misalkan data kehadiran kan masih mentah itu. Kemudian ketika dijadikan informasi itu akan menjadi yang namanya
Misal contohnya ngambillah rekap data kehadiran, itu kan direkap datanya, diambil beberapa yang ini gitu ya. Kemudian ketika mengetahui pola yang siapa yang paling banyak yang alpha, siapa yang paling rajin, nah itu akan jadi pengetahuan, dan pengetahuan itu membutuhkan yang namanya algoritma di situ. Nah, itu untuk mengambil. Jadi dari data besar, misalnya di big data ya, data ada beberapa gitu ya, di Indomaret datanya banyak banget, kemudian mau diambil pengetahuannya. Itu menggunakan algoritma, membuat model gitu. Kemudian itu data mining ke situnya. Jadilah ilmu pengetahuan. Nah, data yang udah statis. Nah, kalau untuk data yang machine learning, berarti data-data yang kita udah masuk si sistem itu bisa mengolah data yang akan masuk kemudian gitu. Jadi ya enggak, dia dinamis gitu ya. Data mining enggak gitu. Bedanya di situ. Nah, ini beberapa data yang kemarin, misalkan di mempunyai pendekatan, kita bisa melihat 4 pendekatan tipe untuk klasifikasi misalnya. Ambillah di Sentry, ya di Sentry kan untuk mengambil yang namanya sesuai pohon keputusan. Kemudian untuk KNN itu, Neural Network Bird itu adalah mengambil, itu konsepnya mirip-mirip K-min ya. Jadi dia mencari kesamaan gitu. Cuman itu yang tetangganya, titik yang tetangganya. Kemarin nggak sampai saya dimasukkan ke materi karena banyak banget gitu. Di kelompok klasifikasi itu selain Sentry, net bias gitu ya, neural network, itu ada SVM dan banyak lagi, sudah Dalin, Amadalin, banyak gitu. Nggak semuanya nggak dapet. Makanya kalau misalnya Anda benar minimal udah punya basic beberapa algoritma, termasuk yang satu sub yang saya kemarin nggak ke ini ya, nggak ke waktunya nggak ke Uber, itu yang reinforcement ini ya, itu yang lebih ke IoT, itu satu lagi itu belum saya pegang gitu ya. Mungkin nanti untuk perbaikan lagi untuk semester berikutnya untuk mahasiswa juniornya mungkin ya. Mungkin itu untuk beberapa, jadi akan ada perbedaan, cuman caranya aja yang beda itu. Datanya sama, cuman mengolahnya beda. Misalkan dari Sentry maka menghasilkan yang namanya di pohon keputusan, kalau Anda di KNN ya maka mencari kedekatan datanya. Beda klasifikasinya itu, kalau misalkan DeepMind kan probabilitas ya, kalau untuk neural network berarti kan untuk ada sesuai diolah dari jaringan gitu ya. Itu sama-sama menggunakan ada targetnya karena emang termasuk dalam algoritma supervised learning. Nah, untuk yang hari ini itu adalah pengenalan dari aturan pola ya, keterkaitan. Jadi ini tiap atribut ada ininya gitu, ada keterkaitan satu sama lain. Kemudian gimana kategori dari single, kemudian mengukur kesamaan dan a priori ya. Kemudian di sini ada 2, a priori dan FF grow, sama yang saya coba hari ini mengukur a priori. Jadi ada 2 algoritma yang menggunakan yang namanya yang terkenal itu untuk di jenisnya association rule ya. Jadi aturan asosiasi itu ada a priori dan FF grow. Ya kalau di Sentry kan kalau di klasifikasi kan banyak ya. Banyak banget. Kalau di sini yang terkenal 2 itu a priori dan FV grow. Jadi kalau Anda misalkan mengambil skripsi membandingkan 2 metode ya, misalkan membandingkan algoritma perbandingan, judulnya misalkan judul skripsinya itu perbandingan algoritma a priori dan FV grow, misalkan untuk melihat yang namanya transaksi di Indomaret misalkan. Itu bisa. Tapi kalau komparasi menggunakan jenis algoritma yang agak berbeda. Misalkan algoritma K-min sama a priori kan beda. K-min untuk kelompok clustering, a priori untuk hubungan antar aturan, untuk hubungan antar keterkaitan ya. Nah, kita lihat ke sini, yang terkenal yang nama ide untuk muncul aturan asosiasi ya. Itu adalah dari basket analisis. Artinya algoritma ini lebih tekankan ke yang namanya kita melihat biasa banyak dipakai transaksi. Contohnya di sini ada gambar customer 1, customer 2, customer 3. Di sini kita melihat customer 3 itu mau belanja apa gitu. Customer 1 misalkan belanja ada milk, egg, sugar, bread, kemudian customer 2, 3. Nah, akan mencari polanya gitu. Jadi kalau misalkan Anda kok tiba-tiba lihat setelah di Gramedia, main Gramedia, kok banyak barang-barang yang bagus itu suka simpan paling depan, atau buku bestseller ada di depan gitu ya, atau yang favorit. Nah, itu semuanya hasil pengolahan gitu.
masih menggunakan algoritma. Nah, sekarang kalau di Gramedia pun ya Gramedia banyak banget ya Gramedia berapa cabang. Kalau misalnya dihitung manual ya nggak dapat gitu ya. Termasuk dan transaksi Indomaret, transaksi hari ini berapa jam itu berapa barang yang paling banyak dibeli. Intinya kalau di sini melihat tuh barang yang ketika di sini kan what do my customer buy, apa yang di customer beli gitu ya. Di sini which product atau together itu artinya yang mana gitu produk yang beli bareng-bareng. Jadi intinya kalau di asosiasi itu mencari barang-barang yang kan yang paling banyak di ini ya. Ketika kita misalkan nih seorang analisis data misalkan ya. Ketika orang belanja ke Indomaret biasanya beli barang itu banyak kalau misal belanja rokok ya plus apa plus korek misalkan. Kalau saya belanja kopi ya nanti temennya apa gitu, itu yang diprediksinya. Makanya akan lihat dari data-data transaksi yang udah ada di kesempatannya berapa kepastiannya. Makanya nanti ada nilai yang namanya confident ya untuk nilai yang seberapa apa namanya pastinya gitu ya untuk barang itu bisa beli bersama-sama. Misalkan kalau lihat dari gambar ini ada pembeli satu ada membeli susu, kemudian pembeli yang customer 2 beli susu juga. Jadi kalau dia kemudian barang-barang apa di situ ada eggs. Jadi kalau di sini ada tiga customer itu tiga-tiganya belanja susu belanja apa namanya belanja telur itu ya. Tetapi ada satu yang barang-barengan di sini. Jadi pembeli satu dari 3 data ini 3 transaksi ada yang barang-barang itu belanja susu, telur sama susu sama telur ya. Jadi otomatis orang itu ngeliatan kalau orang beli susu pasti beli telur gitu. Ya itunya untuk apa namanya keterkaitannya itu. Jadi tujuannya itu menemukan asosiasi dan korelasi antara perbedaan item yang tempat apa namanya keranjang belanja ya customer. Jadi nyarinya bukannya satuan gitu. Jadi artinya beli orang ketika orang beli itu berapa barang yang barangannya itu apa gitu ya. Jadi masuk sedikit, di sini ada T transaksinya itu T1, T2, TN. Artinya jumlah transaksinya ada berapa? Balik ke jumlah recordnya. Jadi kalau kita recordnya ada 40 transaksi berarti T-nya ada 40. Makanya T1, T2, dan TN gitu ya. Kemudian setiap transaksi berbasis set item itu dibagi item set. Item set itu jumlah transaksi ada berapa? Transaksinya misalkan apa namanya jumlah yang namanya yang beli telur berapa dihitung berapa transaksinya yang beli yang telur doang misalkan kan ada pasang-pasangan juga ini persatuan misalkan transaksinya ada misalkan ada 40 telur ada belanja transaksi 35 berarti kan 35 telur dibagi 35 kali transaksi yang ada telurnya dibagi dengan jumlah transaksinya 40 misalkan atau seperti itu ya. Jadi satu set item itu adalah kumpulan item I1, I2, IM. Artinya apa? Andaikan di sini kumpul itemnya itu contohnya di sini ada milk, egg, sugar, bread gitu ya. Bread. Jadi di sini ada berapa item? Ada susu, egg 1, 2, 3, 4, kemudian 5 ya sereal sama udah ya ada cuma ada 5 item. Nah, itu yang dihitungnya. Jadi berapa item totalnya dihitung semua itemnya. Nanti petanya satu-satu. Kemudian tujuan umumnya menemukan pola asosiasi, korelasi, dan struktur kausal yang sering menarik di antara kumpulan item gitu ya. Di database seperti informasi lainnya. Jadi nanti bedanya di database-nya. Jadi ketika si Indomaret ngeliatin barang yang beli barang apa saja gitu ya. Nah, letakkan hubungan ini dalam aturan asosiasi. Jadi X sampai Y. Ya, jadi artinya misalkan kalau saya di sini milk dengan X misalkan. Ada berapa misalkan di barengan? Ada dua transaksi. Ini X-nya. Kemudian nanti ada milk sama sugar. Cuma satu kan di sini. Kemudian X sama sugar ada berapa? Ada 3 kali nih. Satu pasang-pasangannya nih. Sorry ada 2 ya. X sugar juga 2 transaksi. Nah, itu kemudian X sama bread. Bread sama apa namanya? Sama roti gitu ya. Nah, itu pasang-pasangannya. Itu pasangannya. Jadi X itu X sampai Y bisa misalkan X sama apa namanya sama bread misalkan atau tadi ada yang namanya bread sama
apa namanya tadi, sama ini ya, sama milk-nya. Nah, itu contohnya X sama Y. Jadi atribut yang satu sama atribut dua hubungannya. Nah, ini a priori itu menyatakan asosiasi antara beberapa atribut disebut affinity analysis atau market based analysis. Jadi artinya lihat dari keranjang belanjanya. Nah, beberapa istilah yang ada a priori itu adalah support. Support itu untuk mencari nilai probabilitas pelanggan dengan membeli beberapa produk secara bersamaan ya dari seluruh transaksi. Disebut aturannya aturan X sampai Y. X maksudnya adalah probabilitas atributnya. Jadi misalkan tadi kalau X sama misalkan sama B itu terjadi bersamaan. Jadi yang bersamaan belanja transaksi antara telur dan roti itu berapa kali misalkan. Nah, kemudian confidence-nya setelah nanti saya contoh hitung manualnya, kemudian confidence-nya itu tingkat kepercayaannya. Probabilitas beberapa produk dibeli secara bersamaan di mana salah produk itu sudah pasti dibeli. Ya, jadi nanti kalau yang ini nanti rumusnya untuk support itu jumlah misalkan jumlah telur sama yang belanja telur dengan belanja roti misalkan dibagi dengan jumlah transaksi. Kalau yang confident misalkan nanti telur sama barengan telur sama roti dibagi dengan yang pasti dibeli yang paling misalkan roti misalkan dibagi roti ini jadi berapa nilainya itu akan melihat tergantung dari jadi dari confident itu kelihatan mana yang sudah pasti orang kalau beli roti pasti beli apa gitu contohnya. Jadi minimum support itu parameter yang digunakan sebagai batas frekuensi kejadian atau support count yang harus dipenuhi suatu kelompok data untuk dijadikan aturan. Jadi aturannya ketika nanti ada di Python juga sama, ditentukan minimum supportnya berapa gitu. Misalkan tadi dapatnya untuk yang support yang pertama antara belanja roti sama susu misalkan. Nilai nilai supportnya misalkan 0,5 rata-rata barang misalkan hasilnya kurang dari 1 supportnya misalkan Anda membuat minimum supportnya 2 misalkan otomatis nggak ada barang yang bisa jadi nggak ada barang yang disebutin barang-barang beli gitu dibeli jadinya jadi 0 jenis semuanya jadi minimum support tentuin nilai antara yang berapa gitu menentukan nilainya biar kita batasannya. Nah, ya itu tergantung dari tipe datanya. Semakin datanya bagus kan data mining Anda ini banyak kan gitu. Yang penting datanya ada jumlah data. Makanya kalau misalnya nanti Anda di machine learning ketika menggunakan machine learning datanya cuma 10 data gitu. Itu nggak akurasinya kurang. Kemarin ada yang skripsi neural network cuma ngambil datanya cuma 10 gitu. Itu nggak bisa ngawakilin. Misalnya kalau Anda memprediksi mahasiswa misalkan di yang terpinter misalkan ya di Ubara misalkan datanya cuma yang 10 orang, ya 1000 kayak ditentuinnya gitu, atau semuanya di 4000 misalkan diolah, itu ketahuan nilainya. Kalau cuma 10 mah nggak kelihatan nilainya gitu ya. Cuman kalau untuk sampel ya apa-apa dikit gitu. Kemudian ada minimum confidence, ini sama juga parameter yang mendefinisikan minimum level dari confidence-nya yang harus dipenuhi oleh aturan yang berkualitas. Jadi sama juga aturannya minimal levelnya berapa confidence-nya. Bagusnya itu di atas 50% ya. Kalau di atas 50% termasuk misalkan 60% ya pasti kan orang kalau beli susu pasti beli telur misalkan. Kemudian item set kelompok produk artinya kelompok untuk yang pertama misalnya semuanya barang-barang disebutin semua. Kalau misalkan kelompok data antara yang tadi misalkan belanja susu sama belanja telur atau telur sama roti misalnya. Kemudian sebut akun frekuensi kejadian untuk sebuah kelompok item set ya dari seluruh transaksi. Kemudian kandidat item set adalah item set yang dihitung support akunnya ya. Jadi semuanya kan kandidat semua yang atribut itu kandidat. Kemudian intercept itu adalah intercept yang sering terjadi atau intercept yang melewati batas maksimum. Misalkan tadi tentunya nilainya di 0,5 kan ngelebihin 0,5 itu termasuk maksimum. Oke, contoh ya. Di sini contoh untuk a priori. Nah, nanti ya saya contohin ini. Di sini ada punya data ya. Ini mentahan data seperti ini. Ini TID itu transaksi misalkan ya. Ada 5 transaksi atau 5 record. Nah, di sini contoh
Di sini ada example bread sama peanut butter ya. Jadi artinya bareng-barengan nih, bread sama peanut butter. Nanti ketika kita praktik ini dihitung ada berapa ketika orang di ini yang belanja barang-barangan, ketika orang belanja roti pasti belanja peanut butter misalkan. Kalau dua barang ya, dua barang. Berarti ini ada berapa kalau dihitung? Peanut butter 1 nih, 2, ada 3. Ada 3 transaksi. Ketika ada 5 transaksi itu ada 3 transaksi yang beli roti pasti beli peanut butter gitu. Kemudian di sini ada pasangan beer and bread. Ini ada 2. Ini artinya ada jadi 3 ini ya. Hitungannya cuma ada 3 pasangan. Ini 2 pasangan, ini 3 pasangan nih kayak gini. Jadi ini 2 pasangan ada 5, yang 3 pasangan. Ya, artinya ada 3 item yang dibeli dalam satu transaksi gitu ya. Yang T1 kan 3 nih sama yang T3. Jadi pelanggan itu beli susu, beli susu, kemudian roti, peanut butter. Kemudian ini bir sama bread, bir sama milk. Kemudian frequency item set. Nah, ini kelompok data. Jadi nanti I-nya item. Jadi misalkan bread sama peanut butter, kemudian apalagi bread sama jelly, koma lagi, kemudian bread, koma lagi sama milk ya, koma lagi. Itu pasang-pasangan. Kemudian apalagi bread sama bir misalkan. Itu pasangan. Kita hitung satu-satu nanti. Nah, ini supportnya. Jadi untuk ngitung support, frekuensi kemunculan dari item set ya. Itu standar deviasi ya. Bread, peanut butter, kita lihat ada 3, benar gak? Barang-barangan yang di tabel ini, di data sini, di dataset ini, yang beli barang munculan dan itu set, misalkan untuk roti dan peanut butter ada berapa pasangannya? Ini 1 nih, yang T1 bread sama peanut butter 1, kemudian bread sama 2, kemudian ini ada 3, ada 3 dia. Jadi barang-barang transaksi 2 barang 2 item itu ada 3 kali transaksi ya, dihitung 1, ini 2, ini 3. Kemudian yang belanja misalkan untuk roti sama bir misalkan ada berapa di sini pasangannya? Ini cuma ada 1 di sini. 1. Ini harus hitung semua. Ini sebagai sampel gitu. Harus hitung semua. Support itu baru setelah dapat kandidat seperti ini, Anda hitung untuk nilai supportnya. Support itu dapatnya pecahan transaksi yang berisi item set. Jadi kita hitung tadi jumlahnya bread sama peanut butter itu kan ada 3 ya, ini 3 kan, 3 transaksi dibagi dengan jumlah transaksi semuanya bagi 5, jadi nilainya berapa gitu, 3 dibagi 5. Kemudian untuk mencari yang bread ini berarti kan cuman ada 1 transaksi yang yang beli antara bir dan bread ya, jadi ada 1. Jadi 1 dibagi dengan jumlah transaksinya. Jadi yang belanja roti barang-barang sama bir cuman ada 1 kali transaksi dari 5 transaksi. Makanya ini dibagi dengan jumlah transaksi. Ya, frekuensi item set ya, ini keseringan. Jadi ini keseringan nih berapa sering gitu ya. Kemudian ada asosiasi implikasi dari dua kumpulan item. Tadi udah saya jelasin XY misalkan bread sama butter. Kemudian banyak aturan minat 2 yang paling banyak digunakan. Nah, ini supportnya rumusnya itu di sini dari S sama dengan theta X plus yaitu OR ya. X dan Y artinya misalkan salah satunya bread sama peanut butter dibagi dengan jumlah transaksi. Ya. Ada 5. Kemudian untuk confident itu adalah untuk mengukur kekuatan dari asosiasi, dari aturan, keterkaitan. Jadi ini misalkan nih ya, X sama X Y itu artinya X or Y per jumlah X gitu ya. Contohnya saya X-nya ngambil bread gitu ya. Bread kemudian Y-nya itu peanut butter. Berarti kan tadi yang barang-barang transaksi itu ada berapa? Bread and peanut-nya ada 3 kan? 3 per di sini X-nya jumlah X berapa? Berarti jumlah yang X sendirian. Artinya jumlah bread
jumlah susunya ada berapa, jumlah rotinya di transaksi ini. Jadi hitung nih, ada 1, 2, 3, 4 ya, jadi 4. Jadi artinya ini yang belanja antara roti dan peanut butter dalam satu transaksi dari ini ada 3 plus dibagi dengan jumlah sendirian doang berapa gitu kekuatannya. Nah ini untuk mencari confident. Jadi 2, nanti ada lagi lift 1 lagi. Nah ini contohnya hasilnya. Jadi ada beberapa mengukur minat. Bread peanut butter itu 0,60 supportnya. Ininya untuk confidentnya 0,75. Dapat dari mana? Dari tadi. Misalkan breadnya kan tadi ada berapa? Barang bread kami peanut kan ada 3. Dibagi jumlah transaksi 5. Dapat 0,60 kan? Kemudian untuk ketika confidentnya itu, ketika breadnya itu di bread butter 3 per jumlah breadnya ada berapa tadi? 4 kan? Dapat 0,75. Jadi kalau misalkan Anda nilainya di bawah, kita minimum minimum confidence-nya di setting misalkan 0,3 nilainya. Berarti dipastikan bahwa orang kalau belanja roti pasti belanja di peanut butter gitu. Oke, kita istirahat dulu ya, nunggu ajan dulu. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi. Jadi yang Anda mencari itu nilai supportnya dicari, kemudian confidence-nya, kemudian lift. Lift itu persentase yang menunjukkan kuat atau tindakannya suatu aturan. Jadi aturan dites lagi. Jadi untuk contohnya, ini kita salin yang dari tadi ya, dari dari dataset. Jadi pertama Anda petain dulu, ini datanya dikit ya, jadi lebih gampang hitungnya karena kan simulasi. Jadi kalau Anda banyak kan nanti ribet lagi. Ya untuk pertama kan data awalnya seperti ini ya. Ada 5 transaksi, 1, 2, 4, 5, kemudian itemnya ada berapa. Jadi pertama-tama Anda dipetakan dulu seperti ini. Jadi setiap item itu Anda
jabarin jadi sebagai atribut ini kan. Jadi otomatis nih item-item ini akan menjadi atribut ke sini. Nah, jadi pertama kita biar nggak kelewat, pertama dari yang pertama muncul dulu. Transaksi pertama itu ada roti gitu ya. Biasanya itu kemudian jelly, peanut butter sama ini udah 3 kan sampai sini. Kemudian ada ya milk ya. Milk berapa? Terakhir ada bir. Jadi ada berapa item nih? 1 2 3 4 5 ya. 5 item ya. Bener nggak? 1 2 3 4 5. Hitung lagi bener nggak? 1 udah ya. 1 ini jelly cuma 1, peanut butter. Nah, itu ya. Udah, kemudian setelahnya ini kalau satuan ya, persatuan. Jadi orang itu dari 5 transaksi itu ada 5 dari transaksi yang mau dilakukan. Anggaplah di Indomaret gitu ya. 15 pertama ya. Kita untuk melihat 15 menit pertama yang belanja gitu ya. Dia lihat berapa transaksi ke kasir gitu ya. Datanya tinggal ngambil dari kasir. Jadi kalau Anda nanti membuat skripsi ya, ngambil data tergantung objeknya siapa. Kalau Anda ambil transaksi begini ya, kalau di toko ya kasir gitu ya. Kalau misalkan di perusahaan ya apanya? Yang mainnya ke situ. Jadi nyari objek itu mengumpulkan data tergantung dari objek yang kita akan gunakan gitu. Termasuk datanya nanti tinggal disortir kan. Gak semua data di kasir Anda ambil semua. Karena Anda mencari transaksi doang, berarti sebutan transaksi. Ya, yang penyimpanan barang beda lagi nanti. Jadi kita buat dulu peta seperti ini satu-satu, itemnya dibuat jadi sebagai atribut. Kemudian jumlah hitung. Kita jumlah 1 sampai 5, berarti karena jumlah transaksi ada 5. Kita lihat di sini untuk yang belinya berapa. Untuk yang transaksi pertama ada yang beli, berarti dibuat angka 1 gitu ya, untuk memudahkan. Kemudian jelly ada berapa? 1 juga. Kemudian peanut butter ada 1. Kemudian milknya dia nggak punya. Ada yang belanja di transaksi pertama nggak ada yang beli milk sama bir. Berikutnya untuk yang kedua beritnya ada berapa? Beritnya ada lagi belanja beritnya situ. Kemudian di sini jelly-nya berarti nggak ada. Kemudian peanut butter ada lagi yang belanja ini. Kemudian untuk yang transaksi 3 roti juga banyak lagi, jelly tidak ada, kemudian peanut butternya ada ya, kemudian milknya ada ya, belanja milknya nih, kemudian birnya yang nggak ada, ini ada bir. Nah ini buat satu-satu masing-masing Anda buat peta seperti ini. Kemudian setelahnya hitung satu-satu, ada berapa frekuensi. Nah yang paling banyak ini yang untuk yang si roti. Dari jumlah transaksi dia ada sampai 4 kali transaksi. Bahwa ada yang yang beli roti gitu ya. Nah, yang paling kedua itu ada peanut butter. Nah, kalau cuma satu-satuan itu nggak usah dihitung confidence-nya sama nilai supportnya. Kan yang dicari kalau konsepnya a priori itu atau appreciation lure itu, kalau konteksnya konteks di kelompok algoritmanya itu, dia mencari yang namanya barang yang minimal 2, yang barang-barang yang dibeli bareng-bareng gitu. Jadi kalau satu ya nggak masuk konsepnya gitu. Nah berarti selang Anda dibuat satu-satu, misalkan pasangannya. Jadi kalau ini dibuat itu setnya jadi satu-satu, ini kan gini ya, koma buat lagi. Ini kan breed sama jelly. Kemudian breed lagi satu-satu, breed sama apa nih? Peanut butter ya, peanut butter. Oke. Lagi, koma lagi, lanjut. Nah, kan udah nih peanut butter, apalagi breed, pasangannya lagi nih, breed sama meal misalkan. Itu pasangan satu, breed sama meal. Ya, koma lagi, terus satu-satu sampai selesai. Dan satu-satu diginiin lagi nanti, pasang-pasangannya lagi. Ya, satu-satu pasang lagi. Ini untuk 2 transaksi, yang 2 item yang bareng-bareng. Setelah gini Anda buat lagi yang 3. Yang 3 kelihatan dari sini kan. Nih, bread, jelly, peanut butter sama bread, milk, peanut butter. Buat lagi seperti ini dibuat posisi ini. Berarti misalkan yang 2 kan bread sama jelly. Kalau 3 berarti kan di sini bread, jelly sama peanut butter misalkan. Berapa frekuensinya? Ini dapat nilai 1. Kenapa? Karena yang barang-barang ketika belanja bread ya, dia cuma sekali. Nih kalau dua-duanya belanja berarti frekuensinya dihitung 1. Ya yang beli orang transaksi yang beli
beli yang namanya jelly sama sama roti itu sama hanya kasih satu, makanya satu. Ini satu. Jadi kalau nggak ada. Jadi kalau misalkan nol, meskipun misalkan transaksi 2 roti belanja, jadi enggak, kan dihitungnya yang pasangan, berarti enggak. Ya. Nah, setelah ini dapat, Anda baru hitung yang namanya nilai confidence supportnya dulu. Ya, support itu, support. Nah, supportnya. Ya, di mana nilai supportnya itu? Kita lihat di sini supportnya. Support sama dengan item yang dibeli sekaligus. Artinya belanja yang di barang-barang kayak tadi yang saya buat ini. Ya, support A plus B per total. Nah, artinya kalau misalkan A-nya berapa? A-nya misalkan akan barang-barang kan, berarti kalau lihat untuk pasangan yang jelly, ya ini pasangan bread sama jelly kan satu. Berarti Anda buat sama dengan sini satu per totalnya berapa? Total dari transaksinya, totalnya ada 5. Berarti 1 bagi 5. Nah, berapa nilainya? Dengan 1 dibagi 5. Ya. Ini 1 dibagi 5. Berarti 0,2. 0,2. Itu supportnya. Ini berarti semuanya jadi pasang-pasang, dihitung semua. Ya. Ini ada berapa? Ini baru semua sama-sama ambil. Pasang-pasang aja. Ini bread sama jelly, bread peanut, bread sama meal, bread sama bir. Udah 5 kan, itu baru breadnya doang. Belum lagi jelly, pasangan sama apa. Itu 1 dari petakan. Oke, kemudian setelah itu Anda buat untuk confidence-nya. Ya, confidence-nya itu berarti mencari nilai yang namanya, ini udah dapat nih ya, A tambah B per A ya. A tambah B berapa? 1 ya tadi ya. Untuk yang pasangan antara si bread and jelly. Berarti tadi ada 1 ya, 1 per A-nya itu yang jumlah si ininya, belanja transaksi ini yang akan si bread-nya ya. Yang susunya berarti si roti berapa? Ada 4. Berarti 1 per 4. Jadi berapa? 1 per 4. 0,25. Nah, balik lagi tadi. Kalau Anda menentukan nilai yang di pengertian tadi, minimum yang namanya support, ini akan keputusannya itu tergantung Anda menentukan parameternya. Minimum supportnya sama minimum confidence-nya itu. Confidence apa misalkan confidence-nya itu kan kekuatan mengukur kan. Kalau misalkan nilainya rata-rata di bawah 0,5 semua total confidence-nya, jadi nggak ada barang-barang yang bisa ini gitu, yang bisa dibeli barang-barang prediksinya. Jadi tentukan minimum supportnya sebetulnya rata-ratanya Anda berapa misalkan. Kalau saya tentuin 0,5 0,7 nggak ada yang dapat semua, jadi nggak ada barang-barang yang dibeli bareng-bareng ada 5 transaksi itu gitu ya. Jadi tentuin nilainya berapa. Jadi ya, keputusan itu tergantung dari Anda parameternya berapa gitu ya. Ya itu kan tergantung standar dari yang namanya tokonya atau perusahaannya gitu ya. Kemudian kalau lift itu presentasi yang menunjukkan kuat atau tindakannya suatu aturan. Jadi aturan yang dirumuskan, jadi rumusnya gimana ngitungnya? Sama kayak tadi, berarti kan A tambah B per A, berarti nilai yang 0,2 ini berarti A tambah B per A yang ini ya, nilai confidence ya. Berarti nilai confidence-nya Anda masukin 0,25 berarti kan ya. Dibagi dengan B total. B itu ada berapa? B-nya berarti B-nya nilai yang si jelly ya kalau di sini. Jelinya ada berapa? Nilai jelinya ada 1 yang beli, berarti tinggal dibagi 1. Ya. Jadi berapa nilainya? Dari 0,25 berarti 1 per 1 dibagi dengan totalnya 5. Ini 5 kan? Total dari keseluruhan transaksi 5. Nah, nanti dibagi 0,25 dibagi sama ini 1 per 5. 1 per 5 berapa sih 1,5? 1 per 5 0,2 berarti 0, berapa tadi? Yang ini 0,25 dibagi dengan 0,2 dapat 1,25 nilai liftnya.
Nah, tadi saya di Python coba-coba sama saya liftnya 03, nggak ada yang nol semua. Jadi nggak barangnya nol semua. Jadi nggak ada yang apa namanya prediksi bahwa dari 5 transaksi itu barang yang beli nggak ada satupun yang beli bareng-bareng gitu. Nah, kalau untuk yang 3, nah yang 3 cuman ada berapa? Cuma ada 3 doang nih, satu-satu. Jadi nggak boleh dihitung. Cuman 3 berarti. Jadi kalau 3 ada dibuat lagi seperti ini nih. Nih, bread, jelly, peppermint butter. Jadi satu kan? Satu. Ini juga sama satu. Nah, dibagi aja kayak tadi. Rumus kayak tadi sama caranya. Oke, pertanyaan dulu sampai sini untuk hitungan manual. Nanti tugasnya semuanya dihitung ya. Semuanya dihitung. Kalau tadinya kan pengen hari ini, cuman kelamaan adalah. Ya, masih ada kejadian yang lain. Jadi nanti Anda dihitungin satu-satu. Ini kan baru yang saya contohin di sini baru jelinya doang. Nih. Nilainya udah ketahuan tadi ada di nih kayak gini nih. Kalau 2 ya, kalau 2 pasangan. Nilai itu satu-satu itu ada berapa. Karena nanti Anda buat peta-petain aja. Minggu depan sebelum kuis saya absen dulu. Jadi ini tugasnya di absen aja minggu depan. Jadi persyaratan besok absen, persyaratan untuk ngikutin kuis berarti saya absen dulu. Kerjaan ini selesai semua enggak, termasuk yang namanya si Python-nya. Oke, pertanyaan dulu sampai sini untuk hitungan manual. Cara menentukan yang namanya barang yang untuk a priori. Terus saya udah kirim sama contoh datasetnya ya. Kalau kan itu mah yang dirapikan. Saya termasuk orang yang nggak rapih ya. Berantakan kemana-mana gitu. Saya kalau nyimpen data pun juga di mana-mana. Kalau nyari lagi bingung gitu. Kalau orang-orang kan rapi, tertata. Kalau saya kadang-kadang nyari lagi susah. Jadi data-data saya di mana nyimpennya gitu ya. Itu penyakit saya itu. Paling parah. Itu hasil orang IT. IT-nya nggak jelas. Ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lihat ke ininya. Ya. Oke, saya tadi ngirim ke ngirim ininya ya, ngirim si classroom-nya itu mana sih? Ya. Saya ngirim ke a priori PY itu yang Python-nya. Ini karena emang ambil impor dari aturan untuk a priori-nya, ngambil dari beberapa tutorial saya ngambil untuk PY-nya itu untuk mengambil impor ke a priori ininya nih untuk from a priori import a priori ini akan ketika Anda eksekusi akan error ketika Anda ininya di ini dulu. Jadi dimasukin dulu nanti import ke sini kan. Jadi diimpor dulu dimasukin itu ke Google ininya, ke Google Colab-nya. Colab-nya Anda masukin di termasuk yang transaksi. Jadi yang dibutuhkan ini adalah nampinya ya, kemudian pandas. Kalau ini nggak usah masukin apa-apa nih yang ini. Jadi import pandas untuk data frame-nya. Jadi fungsinya untuk mengambil data transaksi ini untuk menggunakan Excel ya. Menggunakan Excel, kemudian header node-nya itu biar yang ininya kosong, header-nya nggak ada gitu ya. Jadi non semua. Kemudian Anda dibaca Excel-nya, nama Excel-nya transaksi.xlsx ya. Kalau CSV kan di sini pd.read underscore CSV. Kalau Excel itu tulisannya Excel. Kemudian ketika ada di data-datanya dimasukin kan sesuai yang kita buat di sini ya. Ini ada berarti ada 3 kalau 3 indeks ya. Jadi 0, indeks 0, indeks 1, indeks 2. Ini record-nya ada sampai 5, berarti 0 sampai 4 ya. Kemudian untuk datasetnya itu artinya 3 itu 3 kolom ke sini ya. Untuk ini adalah untuk dari atas ke bawah untuk 6-nya. Kemudian untuk converting pandas, nah selalu kalau untuk merubah, berarti Anda dirubah ke bentuknya array ya atau bentuknya list. Bentuknya list itu dengan menggunakan event di sini fungsinya. Jadi for record-nya kita buka dulu karena kita masuk ke data array. Ya, ke data list kan berupa array ya kalau di Python. Kemudian lakukan pengulangan rank 0 sampai 4 artinya dari indeks 0 ini sampai indeks keempat ke bawah. Jadi cuma record-nya. Kemudian record event-nya dimasukin, kemudian string data.values, data dari yang namanya kita definisiin di sini datanya, ambil untuk data ini ya, data setnya.
Kemudian data value J itu kan kolom dan baris ya. Ini itu baris, J ini kolom. Kemudian for J in rank. Jadi untuk kolomnya itu 0 sampai 2. Artinya 2 0 ya, 0 ini dari 0 sampai 2. Ini kan 0 1 2. Kenapa? Karena ini data array itu mulai dari indeks 0. Ya, kemudian tentukan udah Anda eksekusi, kemudian Anda baru buat model. Sampai sekarang saya belum bisa yang namanya menampilkan ke ini ya. Saya termasuk orang yang Python-nya bisa baru-baru. Makanya kalau misalkan saya termasuk orang yang namanya bukan kayak orang lain kalau nggak bisa selesai gitu. Kalau saya bilang saya ngajar itu ngikutin dari kurikulum. Saya biasa main MATLAB, Java, PHP, terus machine learning harus menggunakan Python ya. Saya harus mau belajar saya gitu ya. Mau nggak mau seperti itu kan. Nah, saya belum bisa masukin ini ke ini. Kemarin nggak ada error terus ya, masukin ini ke dalam Excel-nya. Jadi kalau yang udah bisa silakan ditambahkan codingnya nanti. Kalau yang udah bisa, ya termasuk yang kayak min semua kayak data ke dataset sini bisa masuk gitu. Ini nilainya confidence-nya berapa? Ini labelnya sama si error terus, ini makanya saya belum lanjutin. Jadi nanti nilai confidence-nya berapa, nilai supportnya berapa provinsi ini nih. Di sini kalau bisa. Dimasukin label, saya masih error kemarin nih, ini jadi di sini nongol confidence-nya berapa gitu ya, supportnya berapa gitu ya, kemudian ini masih label 1, label 2 gitu, yang udah bisa ya, atau saya ini lagi dah di update lagi, silakan yang udah bisa silakan, kalau bisa nanti minggu depan udah ada nilai-nilainya otomatis manggil dari ini kan kita manggil nih, jadi coba dipelajari yang ini yang nulis ke Excel gitu ya. Ini kan kita ngambil ke Excel nih, ngambil data read kan. Sekarang kita gimana caranya dari sini kita nulis lagi, balikin lagi gitu. Balikin ke Excel lagi, tapi dengan masukin lagi nilai hasil dari olah datanya. Ya, jadi untuk membuat modelnya, Anda tentuin variabelnya, ini a priori-nya dipanggil untuk membuat algoritmanya. Kemudian record yang dari sini kita masukkan. Kemudian yang saya bilang min supportnya masukin nilainya berapa. Ya, nilai min supportnya itu. Jadi tadi kan nilai supportnya berapa nilainya? Yang saya dapat tadi kan 0,2 ya untuk nilai grid sama jelly gitu ya. Kan masuk kalau saya tentuinnya minimum supportnya 0,1, berarti dia akan ngikut ketika saya eksekusi, akan ke bawah. Jadi artinya kalau orang belanja belanja roti ya belanja sama banyak itu lagi gitu ya. Kan nyarinya gitu kan. Kemudian minimal confidence-nya berapa? Saya misalnya 0,01. Tentuin ini sendiri parameternya. Kemudian minimal lift-nya. Tadi dapatnya berapa yang lift tadi? Lift-nya tadi dapatnya 0,25 ya. Misalkan saya ganti di sini min lift-nya. Jadi tinggal ganti aja di sininya. Jadi di Python-nya sesuaikan. Ya, misalnya 1 misalnya. Kemudian length-nya itu panjangnya 51. Kemudian setelah ini Anda buat yang namanya different aturannya ada berapa yang masuk gitu aturannya. Nih. Aduh, ini belum dieksekusi atasnya. Dulu ada berapa aturan tadi? Ini dibuat min ya ada 8 ya, ada 8 aturan. Jadi ketika Anda di print ini kan udah kita melihat berapa aturan ya yang ada, artinya beraturan gini nih pasang-pasangannya, misalkan beritnya, kemudian untuk confidence-nya berapa, itu kan nilainya ada nih masing-masing yang kita bagi seperti ini 0,2 untuk yang jelly misalkan. Ini kan kita print ulang ya. Nah, ada berapa nih? 8 nih. Misalkan yang untuk breed itu 0,75. Sama kayak tadi ya, 0,75 nih. 0,75 nih confidence-nya. Kemudian untuk nilai si breed pipit butter mana kan 0,60. Coba lihat, kita lihat. 0,60. Tadi breed sama pasangan sama nih jelly, kemudian frozen milk support dulu satu-satu, yang berdua-dua sebelah mana ya, nih breed sama milk 0,25 benar nggak? Breed sama milk, breed sama
Dia nggak di semuanya di sininya. Ini nggak akan masukin semua. Jadi Anda buat satu-satu ya. Satu-satu. Ini kan ada nih. Tadi yang saya breed sama apa tadi? Sama peanut butter ya. Breed sama peanut butter. Mana tadi sih? Breed. Nah, breed ini 3 nih. Ini 3. Breed. Sama kok nggak ada jelly bread sama milk, terus ini sama milk lagi, milk, peanut butter bread. Nah ini peanut butter bread berapa nih? 0,25 ya. Kemudian confidence-nya 0,25. Ini 0,75 di sini. Ya, peanut butter. Nah, itunya gitu ya. Jadi untuk tolong nanti satu-satu. Jadi minggu depan saya absen. Kecuali ya kecuali ini Fajar sama Levina ya yang enggak. Jadi minggu depan tolong Anda dibuat satu-satu pasangannya nih. Dibuat seperti ini. Jadi nanti ketika saya absensi, ketika mulai sebelum kita masuk ke kuis, itu saya akan absen. Ininya plus si ininya sesuai nggak codingannya gitu ya. Kalau bisa, tolong Anda kalau bisa diupdate lagi. Saya sampai sini, Anda bisa menentukan masukin ke Excel-nya gitu, ke sini nih. Kayaknya. Kalau yang bisa berarti minggu depan nggak usah kuis dan nggak apa-apa. Ya, saya gitu. Oke, mau tanya-tanyain dulu sampai sini, sampai saya ngabsen. Yang izin hari ini Cipakar yang soal izin tadi ke WA saya.